Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Rinawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video-video animasi pembelajaran tentang materi ragam bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Mas Anjali dengan NIM 2006091016 dari Prodi D3 Kebidanan. Adapun submateri yang akan dibahas pada video animasi yang akan dipaparkan berikut yaitu ada ragam bahasa berdasarkan situasi, ragam bahasa berdasarkan media, ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian, dan ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Baik, sebelumnya kita harus tahu apa itu ragam bahasa dan apa saja fungsinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta medium pembicaraannya. Selanjutnya, adapun fungsi dari ragam bahasa yaitu yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional yaitu menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, fungsi sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi negara yang digunakan sebagai bahasa komunikasi. Langsung saja beranjak ke materi yang pertama yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi. Berikut video animasinya. Hai, perkenalkan, nama saya Anjali. Yuk simak video ini tentang ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa berdasarkan situasi ada dua, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Lalu, apa ya kira-kira ragam bahasa formal dan non-formal itu? Pertama, ragam bahasa formal atau resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suasana formal, misalnya dalam percakapan forum ilmiah. Kedua, ragam bahasa non-formal atau tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak formal, misalnya dalam percakapan sehari-hari. Lalu, apa ya kira-kira yang membedakan keduanya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tidak, biar saya saja, terima kasih. Mumpung di swalayan, pilih aja yang mau dibeli. Gue mau beli snack deh. Itu tadi pemaparan materi tentang ragam bahasa berdasarkan situasi. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya, yang kedua ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Berikut video animasinya. Hai, selanjutnya yuk simak video ini tentang ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Lalu, apa ya kira-kira ragam bahasa lisan dan tulis itu? Pertama, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Kedua, ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari keduanya? Berikut adalah contoh dari ragam bahasa lisan dan tulis. Itu tadi pemaparan materi tentang ragam bahasa berdasarkan media. Semoga bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan bidang pemakaian. Berikut animasinya. Hai semua, yuk selanjutnya simak video berikut tentang ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian dapat dibagi sesuai dengan bidang kehidupan dan ilmu maupun dalam konteks pembicaraan yang sedang berlangsung. Nah, bagaimana ya kira-kira ragam bahasa
bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda, kita menggunakan ragam bahasa yang berbeda pula. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, atau pers. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Lalu bagaimana ya kira-kira contoh nyatanya? Baik Bu Lili, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Dok, saya mengalami sakit kepala. Sakit kepala di sebelah mana ya Bu? Di semua bagian kepala Dok. Oh, di semuanya ya Bu. Lalu bisa dijelaskan seperti apa rasanya Bu? Rasanya berat sekali Dok. Oh, jadi begitu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Ibu. Itu tadi pemaparan materi tentang ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan daerah penutur. Berikut video animasinya. Hai semua, selanjutnya yuk simak video berikut tentang materi ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah penutur ada 4, yaitu idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Lalu bagaimana ya pengertiannya masing-masing? Pertama, idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang mempunyai variasi bahasanya masing-masing, berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Kedua, dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Ketiga, kronolog. Kronolog adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, yaitu variasi bahasa Indonesia pada masa lalu dan pada masa kini. Keempat, sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Dalam sosiolinguistik, umumnya variasi bahasa inilah yang paling banyak dibicarakan. Itu tadi pemaparan materi tentang ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, sekian presentasi atau pemaparan video animasi dari saya. Jika terdapat salah kata selama pemaparan video animasi ataupun presentasi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam harmoni.